Yo everyone, welcome back again with me Fahib di Masih Misteri. Nah kali ini gue kembali akan membawakan cerita-cerita legenda, mitos dan cerita rakyat yang populer dan berkembang di kalangan masyarakat. Before the start of my story, please check my intro. Nah, untuk cerita kali ini, gue akan membawakan cerita tentang orang Bunian atau suku Bunian. Kita mulai dari sejarah orang Bunian. Apa itu orang Bunian? Orang atau suku Bunian ini sudah berkembang ceritanya di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan itu mitos, ada yang mengatakan itu legenda, dan beberapa cerita juga tersebar di berbagai daerah tentang orang Bunian ini sendiri. Orang Bunian dikatakan sejenis jin, atau juga ada yang mengatakan manusia atau makhluk kriptid yang belum bisa dijelaskan sampai sekarang. Memang banyak bukti yang mengatakan mereka menemukan orang Bunian, tapi belum ada hal pasti atau bukti real, fakta berbentuk foto, video yang menggambarkan tentang orang Bunian. Ada beberapa benda yang memang mereka tinggalkan, tapi itu belum tentu valid apakah itu benar orang Bunian yang memberikan ataupun tidak. Bisa kalian pikirkan sendiri. Untuk cerita orang Bunian sendiri sudah berkembang cukup lama, bahkan dari zaman dahulu kala sudah berkembang tentang cerita-cerita orang Bunian ini sendiri. Nah, untuk suku Bunian ini sendiri, banyak narasumber yang mengatakan kalau di Kabupaten Lebong ini sendiri, orang Bunian masuk dalam kategori Tunsidai atau orang sakti, di mana mereka bisa membuat diri mereka tidak terlihat dan hanya mereka yang bisa melihat kita. Tapi dari sudut pandang lain, kita bisa mengatakan jin yang seperti itu, karena tidak semua manusia bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Atau mungkin mereka makhluk kriptid yang memang bisa membuat diri mereka tidak terlihat. Nah, balik lagi pada kalian pemburu misteri, apakah benar itu makhluk kriptid, jin, ataupun manusia yang punya ilmu? Bisa kalian pikirkan sendiri. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri. Untuk ciri-ciri orang Bunian ini sendiri, banyak referensi atau dari narasumber yang kita ulik tentang ciri-ciri dari mereka. Ada yang mengatakan ciri-cirinya memiliki badan kecil, kaki terbalik. Ada juga yang mengatakan mereka manusia biasa, tapi tidak memiliki garis tengah di antara hidung dan bibir, yang bagian sini. Dan ada juga yang mengatakan kalau orang Bunian itu memiliki paras yang sangat cantik, dan kalau dia cewek tadi paras yang sangat cantik, kalau dia cowok dia memiliki ganteng yang rupawan lah gitu pokoknya. Dan ada juga yang mengatakan kalau orang Bunian ini sendiri memiliki ilmu di atas manusia biasa gitu katanya. Seperti tadi sudah kita jelaskan di awal, mereka bisa membuat diri mereka tidak terlihat, makanya kita susah ditemui. Dan juga mereka memiliki kemampuan-kemampuan lain yang mungkin belum bisa kita jelaskan. Kalau punya referensi lagi bisa tulis di bawah. Ada juga yang mengatakan mereka sering pada hari-hari Minggu mereka sering turun ke pasar nih, tapi mengenakan baju merah dan bagian bawah, bagian celana ke bawah, itu mungkin dari bagian dengkul ke bawah itu kakinya basah. Nah, untuk detail dari ciri-cirinya emang kita masih belum dapat memastikan mana yang valid, mana yang tidak. Tapi bisa kalian simpulkan sendiri karena di berbagai daerah, di berbagai narasumber juga mereka memiliki versi mereka yang beda. Tapi hampir rata yang mengatakan orang Bunian itu adalah manusia biasa, hanya memiliki kemampuan yang berbeda dari kita, seperti itu. Kita masuk ke tempat tinggal. Untuk orang Bunian sendiri, itu mereka dikatakan tinggal di hutan atau di pegunungan. Pokoknya yang tidak dekat dengan masyarakat atau dengan pedesaan. Mungkin dekat tapi jaraknya cukup jauh ke dalam di area hutan, area sungai, dan juga area perbukitan. Karena mereka mungkin ya punya privasi yang nggak mau dikasih tahu kepada kita gitu. Bisa kalian simpulkan sendiri. Dan juga ada yang mengatakan walaupun mereka tinggal di hutan, di pegunungan, di sungai, kita tidak bisa sembarangan untuk ketemu dengan desa atau kerajaan mereka. Karena mereka ini dikatakan hidup di antara alam jin dan alam manusia. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga narasumber yang mengatakan mereka itu jin, ya otomatis mereka hidup di alam jin. Cuman mereka hidup menyerupai kita manusia. Nah, balik-balik lagi pada kalian para pemburu misteri, manakah yang bisa kalian simpulkan, mana yang tidak dari salah satu tempat tinggalnya itu. Nah, gue mau cerita sedikit nih dari narasumber kita mendapatkan sebuah cerita nih. Jadi dulu di Kabupaten Lebong ini sendiri itu ada sebuah desa yang bernama Skandau. Masyarakat desa Skandau ini sendiri itu berteman baik dengan Bunian. Ya bersahabat karib lah mungkin. Mereka tidak ada batasan mungkin dengan orang Bunian atau seperti apa. Kita nggak dapat detail real. Keturunan dari masyarakat desa Skandau ini sendiri bercerita pada kita kalau mereka itu dekat dengan orang Bunian, dan bahkan narasumber kita ini mengatakan sendiri bahwa nenek dia
adalah kepala desa di desa Skandau ini sendiri. Jadi otomatis dia tahu ceritanya katanya. Jadi singkat cerita, masyarakat desa Skandau ini kan berteman baik tuh dengan suku Bunian atau orang Bunian ini sendiri. Mereka dititipkanlah suatu meriam atau senapan. Nah, nama senapang ini sendiri yaitu senapang Skandau atau senapan Skandau. Nah, mereka masyarakat Skandau itu dititipkanlah senapan ini. Nah, orang Bunian ini mengatakan ini mereka titipkan bila ada keadaan mendesak, urgent atau emang keadaan bahaya, bunyikanlah. Kami akan datang untuk membantu kalian. Jadi singkat cerita, ketika ada panen raya, masyarakat desa Skandau ini mau orang Bunian ini mau nyicip atau ya biasalah adat kita kan punya padi baru, pengen temen nih cicip beras baru gitu. Mungkin pada saat itu masyarakat juga pengen gitu dengan orang Bunian. Kondisi saat itu lagi hujan deras. Jadi masyarakat suku Skandau itu membunyikanlah senapang ini. Jadi suku Bunian ini datang nih ceritanya. Ada yang mungkin dengan cara mereka. Ceritanya itu lari, ada yang luka-luka, ada yang patah juga sampai ke desa Skandau. Mereka menanyakan, ada apa? Karena mereka panik. Ini dibunyikan karena kan tadi keadaan urgent, bahaya, dan emang keadaan mendesak. Jadi ketika mereka datang, orang suku Skandau cuma ngomong nih, kita ada beras baru tong cicipkan. Ya, siapa yang gak marah gitu kan? Karena itu fungsinya memang bukan untuk sekedar memanggil, walaupun dalam keadaan yang seperti itu emang dalam keadaan tertentu yang boleh kita gunakan untuk memanggil mereka. Maka dari itu mereka kesal mungkin dengan masyarakat atau kecewa dengan masyarakat Skandau ini. Jadi mereka kayak mengutuk gitu. Kalau masyarakat Skandau ini menanam padi di daerah dusun Skandau tidak akan pernah berhasil. Katanya seperti itu. Dan turunlah masyarakat Skandau ini ke desa Sukaudatang. Jadi menetaplah di sana. Makanya desa Skandau menjadi desa yang tertinggal karena itu. Dan ada juga yang mengatakan pada saat itu dari suku orang Bunian ini mengatakan kalau kalian mau minta maaf datanglah ke salah satu tempat di sini namanya Pudawaang. Jadi singkat cerita suku Bunian ini menunggulah di sana. Menunggu sampai untuk waktunya, detail waktunya kita nggak tahu nih sampai jam berapa. Batas mereka menunggu kita kan nggak dikatakan, nggak sampai sedetail itu juga. Jadi suku Skandau ini atau masyarakat Skandau ini telat dikarenakan waktu itu hari hujan. Jadi mereka menunggulah sampai hari hujan ini reda. Ketika hujan reda mereka datanglah ke Pudawaang. Nah di saat sampai di sana itu suku orang Bunian ini sudah tidak ada dikarenakan waktu yang mereka tentukan itu mungkin sudah lewat. Karena waktu detailnya sampai jam-jam berapa atau sampai matahari terbenam atau apa itu nggak dijelaskan. Jadi ketika mereka datang karena menunggu cukup lama, jadi mereka pergilah. Jadi ketika masyarakat suku Skandau ini datang, mereka sudah tidak ada. Maka dari itulah putuslah tali persahabatan antara masyarakat manusia biasa suku Skandau dengan orang Bunian. Nah disitulah orang suku Skandau ini dikutuk oleh orang Bunian atau diberikan sanksi oleh orang Bunian ini kalau padi mereka di area sana itu tidak akan pernah tumbuh subur. Makanya dari suku Skandau ini turunlah pindah ke salah satu desa yang bernama Sukaudatang atau suku Datang. Itulah bukan pindah ke salah satu tempat itu berubahlah nama menjadi suku Datang atau Sukaudatang. Karena suku dari Skandau itu datang ke tempat itu. Nah, seperti itu. Nah, ada juga banyak cerita yang mengatakan dari narasumber kita kalau orang Bunian ini sering pergi ke pasar di kala-kala hari Minggu. Ada yang berjualan, ada juga yang sering mengadu ayam, bermain judi. Mereka sama seperti kita, kata narasumbernya. Bahkan ada yang mati dimakan harimau, jatuh dari tempat ketinggian, dan hanyut terbawa air. Ya, seperti kita manusia biasa, hanya memiliki kemampuan, mereka tidak bisa dilihat oleh mata biasa atau mata telanjang. Gitu. Dan ada beberapa persyaratan agar kita bisa melihat dan bertemu dengan suku orang Bunian ini sendiri. Nah, ada juga cerita yang mengatakan di narasumber kita, ini videonya. Kami cerita dia 7 beradik kami mencari garu tuh. Beradik sampai di hutan, sampai ada seminggu di hutan. Tiga pisah sari tuh. Pisah, 2 beradik kami itu anak. 5 dia cari garu lain, kami 2 anak cari lain garu.
Sampai di hutan kami dua beranak tuh sasar mulai kira-kira jam 9 kami sasar sampai di hutan nengok ada jam jam 9 sasar mulai jam 9 sampai di pinggir air kecil itu naik dari gunung dikit air itu ketemu padi situ ketemu padi 1 batang 7 batang di hutan nengok padi nian kita ya kami ngomong sama orang Limo di pondok. Kami ada tadi ketemu padi ngomongnya sama kawan di pondok. Sampai di atas matang kami tidak bisa jalan keluar lagi. Yang manggil tuh Keramat Mulojijai. Kalau ada Keramat Mulojijai minta tolong kami dua anak ini. Tolong kami. Tidak ada kawan yang nolong kami. Padi darat lah. Tidaknya padi sawah kira-kira buahnya agak panjang nih buahnya. Kira-kira padi kuning. Padi benian telah. Padi benian kira-kira orang kami kira-kira 2 hari kawan ngomong padi benian katanya. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, itu salah satu saksi mata kita yang pernah mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan padi orang Bunian. Ya, detailnya tadi kalian sudah lihat lah, nggak mungkin gua ulangin lagi. Terus salah satu narasumber juga pernah mengatakan kalau mereka dulu pernah membeli ayam di pasar. Jadi singkat cerita mereka bawalah ayam ini pulang ke rumah, dimasukkan ke dalam kandang besi karena ayam ini sangat bagus nih, kondisinya sangat bagus, fit dan bentuk ayamnya bagus nih katanya. Nah, jadi singkat cerita ayam ini dibawa ke rumah dan dimasukkan ke salah satu kandang besi katanya dan dikunci rapat agar tidak keluar karena ayam ini ayam sangat bagus. Mereka takut ayam ini dicuri atau pergi gitu katanya atau kabur dari sangkar. Jadi singkat cerita hanya sekejap mata, mungkin nggak sampai berapa detik kata satu narasumbernya. Mereka melihat ke dalam sebentar, ketika balik badan ayamnya sudah hilang. Nah di situ orang tua dari pembeli ini tadi itu mengatakan kalau ayam ini bukan ayam biasa, itu adalah ayam orang Bunian. Jadi banyak beberapa cerita yang mengatakan mereka pernah bertemu dengan kebun orang Bunian, sawah orang Bunian, desa orang Bunian, makanan orang Bunian. Nah kalau di Padang, di Minangkabau ya katanya kita baca dari referensi mengatakan kalau makanan orang Bunian ini lagi masak di salah satu tempat itu sampai ke desa kita itu baunya tuh sangat enak, sangat menggugah selera. Dan bahkan ada cerita juga dari narasumber dia pernah tersesat di salah satu perkebunan di hutan lah, perkebunan. Dia pernah tersesat di salah satu hutan. Nah, ketika dia tersesat selama hampir seminggu. Nah, jadi dia tersesat selama seminggu, itu dia menemukan makanan biasa seperti kita, mie, nasi, pokoknya makanan biasa lah kata dia. Cuman yang membedakannya itu aroma dari makanan ini sangat luar biasa menggugah selera. Saking enaknya dia sampai tidak kuat untuk memakannya. Itu yang dia ceritakan. Nah banyak juga yang mengatakan mereka tadi seperti tadi menemukan kebun orang Bunian segala macam. Tapi ketika balik ke tempat itu lagi, itu sudah tidak ada. Banyak mereka yang sudah menemukan seperti yang kita ceritakan tadi, itu balik ke tempat lokasi di mana mereka menemukan, tapi itu sudah tidak ada. Tapi ketika kalian menemukan hal-hal seperti itu, harus patut dihati-hati. Karena banyak orang tua mengatakan, dan banyak referensi juga mengatakan, bila kalian memakan makanan orang Bunian, kalian bisa dibuat tidak ingat lagi dengan dari mana asal kalian. Kalian akan mengira kalian sendiri adalah orang Bunian, dan bahkan bisa tinggal dengan mereka. Gitu. Jadi jangan sampai memakan makanan yang seperti itu. Atau ketika temu padi, katanya jangan diambil yang punya mereka. Sama kasusnya seperti yang makanan tadi, pokoknya seperti itulah. Nah, ini salah satu narasumber kita atau tokoh masyarakat di Kabupaten Lebong yang masih menyimpan atau memegang atau merawat senapan yang kita ceritakan tadi atau senapan skandau. Nah, untuk wawancaranya dan videonya. Senapan skandau ini masuk dalam sejarah Lebong. Ini hilang 5 tahun, entah kemana. Tak lama kemudian, ini muncul kembali di sini.
Dalam arti kata orang di sini berarti saya disuruh piara. Kemudian ini umurnya lebih kurang 1002 tahun. Jadi ada beberapa referensi mengatakan kalau kalian pengen atau ingin bertemu dengan orang Bunian ini sendiri, ada beberapa syarat nih yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kalian harus mencari anak jeruk nipis yang hidup di bawah batang jeruk nipis itu sendiri. Ngerti kan? Jadi yang hidup di bawah batang jeruk nipis itu anaknya. Terus belimbing besi yang hidup juga sama di bawah batang belimbingnya itu sendiri, di bawah batang induknya itu sendiri. Anak kucing kumbang 1 ekor. Dan juga ada katakan mandikan anak kucing kembang itu, anak kucing tersebut di cabang air 7 cabang air gitu. Nah, ciri-ciri mereka datang itu pertama hujan panas. Terus yang kedua, kalau kalian sudah memenuhi syarat itu, yang tadi ciri-cirinya hujan panas. Terus yang kedua, air naik. Jadi jangan kalian panik, kata salah satu narasumber kita, kalau dua hal itu terjadi dengan syarat yang sudah kalian penuhi. Ada juga yang mengatakan kalau kalian pengen bertemu dengan suku Bunian, itu harus memberikan semacam daun itu di mata kalian. Pergilah ke salah satu tempatnya, kalian akan bertemu dengan mereka. Tapi sejauh ini kita belum ada yang pernah mengatakan mereka bertemu langsung dengan orang Bunian. Ada ceritanya yang mengatakan tuh nenek saya dulu pernah ketemu, ini saya yang dulu pernah ketemu. Tapi sejauh ini orang Bunian ini masih menjadi misteri. Orang Bunian ini apa? Apakah manusia? Apakah makhluk kriptid? Makhluk mitologi? Apakah ini emang bangsa jin yang menyerupai manusia? Nah, ada yang tadi tinggal puzzle yang lupa gue ceritakan. Nah, suku Bunian ini sendiri di tempat gue pribadi itu mereka membentuk sebuah kerajaan. Bukan membentuk, mereka mempunyai sistem kerajaan. Raja dari suku Bunian ini namanya ada Raja Mersilo, katanya seperti itu. Dan juga ada cerita yang mengatakan kalau manusia itu bisa menikah dengan suku Bunian. Nah, ini yang menarik kata gue. Makanya ada yang mengatakan narasumber kan, kalau kalian bertemu dengan orang Bunian itu cantiknya luar biasa. Nah, siapa yang nggak mau, baik cewek maupun cowok yang nggak mau bertemu dengan mereka. Makanya gue pribadi sempat mengatakan kepada tim nih, para pemburu misteri, kita carilah, kita buru, bukan buru, masa kita cari, kita temui, kita jadiin istri. Siapa yang nggak mau kalau emang cantik kan? Jadi dikatakan banyak beberapa masyarakat mungkin yang memiliki ilmu kanuragan atau ilmu mistis yang di atas kita, atau yang beruntung bisa menikahi dengan suku Bunian ini. Juga narasumber mengatakan kalau kalian mau menikah dengan orang Bunian ini bisa nih dibawa ke alam kita. Tapi ada beberapa pantangan dan batasan agar dia bisa menjadi manusia normal seperti kita. Katanya itu 5 tahun ada pantangan yang nggak boleh kita langgar gitu. Setelah 5 tahun mereka akan menjadi manusia biasa seperti kita. Tapi ciri-cirinya kalau orang Bunian apa tidak, kalau dia sudah mempunyai anak 2 atau anak 4, dia masih persis seperti gadis atau seperti dimana kita bawa dia pertama ke alam manusia. Maksudnya ciri-cirinya, baik fisiknya, cantiknya masih cantik seperti awet muda seperti biasa. Idaman lah pokoknya. Siapa yang nggak mau kan, makanya menikah dengan suku Bunian atau orang Bunian ini sendiri. Nah, seperti itulah cerita tentang orang Bunian atau suku Bunian. Nah, bila kalian memiliki cerita yang berbeda atau informasi yang berbeda seputar orang Bunian, bisa tulis di bawah. Kita bisa berdiskusi dan bertukar informasi. Nah, bila kalian memiliki cerita menarik seputar misteri, baik cerita rakyat, legenda, atau mitos, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama dan kita bisa kupas bersama-sama. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe bila kalian suka dengan video-video masih misteri dari kita. And last, mystery is waiting. If you like more video like this, please click link below and please subscribe like here. Remember, mystery is waiting.